Kelas 11 kurikulum merdeka, kita lanjut pada halaman 24. Nah, grammar fokus, kita sudah menyelesaikan tugas mencari kata kerjanya ya. Sekarang kita membahas tentang pengertian dari kata kerja tersebut. Ini dia. Bacalah kata kerja yang telah kamu tulis pada kolom kolom ini ya, bagian ini. Kata-kata kerja tersebut mengekspresikan atau menunjukkan tindakan-tindakan. Apakah tindakan itu berupa fisik maupun mental. Nah, mereka menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh subjek atau si tokoh ya, subjek. Oleh karena itu, mereka disebut dengan action verb, kata kerja tindakan. Baca ulang koleksi kata kerja yang kamu temukan dari legenda tadi. Kamu mungkin menemukan kata-kata seperti live, work, made, call, dan sebagainya. Seluruh kata-kata itu, jadi they ini mengacu pada kata-kata kerja ini ya, dalam bentuk past, ya, dalam bentuk masa lalu, yang artinya tindakan di dalam kalimat tersebut dilakukan pada waktu lalu, ya, pada masa lampau. Mereka itu disebut dengan past tense. Kita menggunakan past tense itu untuk, nah ini untuk apa-apa saja. Ada dua ini ya. Yang pertama, tindakan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi waktunya jelas ya waktunya. Sebagai contoh, nah ini one day, nah ini kan udah jelas waktunya ini, suatu hari si ibu mendapatkan sakit yang luar biasa sehingga dia tidak bisa bergerak dari atau bangkit dari tempat tidurnya. Ya. Jadi waktu tertentunya, spesifik time-nya apa? Yaitu one day. Ya. Yang kedua, contohnya itu once upon a time, dahulu kala. Nah ini ya, dia spesifik time-nya ini. Di lereng gunung, di sebuah lereng gunung di Provinsi Jambi, hiduplah seorang ibu dan 3 orang anak gadisnya. Nah ini, jadi spesifik time-nya itu once upon a time, dahulu kala. Jadi spesifik time itu bukan berarti harus jelas menit, detik, jamnya ya, tidak seperti itu. Yang penting ada keterangan waktunya di awal atau di belakangnya itu, di dalam kalimat itu ya. Yang kedua, sebuah urutan dari tindakan-tindakan dalam waktu yang dekat. Nah, sebagai contoh. Nah, si bungsu kemudian pergi kembali ke rumah, ya, memberikan bunga dan panci ajaib itu kepada si dukun dan segera kembali ke gunung. Ya, jadi urutannya jelas ya. Dalam satu kalimat itu ada tindakan-tindakan, beberapa buah tindakan yang dilakukan dalam waktu yang dekat. Ya. When, give, when back. Ya. Yang contoh kedua, anak perempuan yang pertama dan kedua mengambil kulit ular si pangeran, membakar seluruhnya, dan meletakkan abunya di dekat anak perempuan yang paling di dekat si bungsu. Ya, nah ini sekuensnya itu sebuah sekuensnya, tindakan pertama, tindakan kedua, dan tindakan ketiga. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.